along the way gue kenal drugs namanya tembakau gorila. Ya, gue suka mikir kena obat yang bikin mikir ya gue seneng lah. Gue kayak dikasih makan gitu, ibaratnya lu suka manis, lu dikasih makanan manis ya lu seneng gitu. Adam Abednego atau Levina Purnama Dewi. Nyokap gue meninggal gue umur 6 tahun gitu. Terus gue menyalahkan Tuhan dengan segala kejadian yang terjadi di hidup gue. Kenapa nyokap gue? Nah, Tuhan gak ada. Oke, kembali lagi di Viniar dan Raka Gani Satria, welcome to the cave. Thank you for the opportunity. Of course. Nah, Rak, apa kabar sekarang? Baik, alhamdulillah. Gimana pandemi? Aduh, gimana ya? Cukup berdampak ke kehidupan gua, tapi ya mungkin tetap harus disyukuri. Betul, karena nggak semua tai itu buruk, tai bisa jadi pupuk. Betul. Asik. Nah, gua mau mulai podcast ini dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya simpel sih, ini disordered gitu loh. Jadi lu tinggal pilih salah satunya dan terserah ini sesuai dengan interpretasi lu aja. Nggak ditanya kenapa kan? Nggak ditanya. Oke, siap ya. Nanti mungkin kalau misalkan abis main ini, mungkin nanti kita bisa bahas kenapanya. Oke, mulai ya. Pertama, selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin? Selingkuh I don't know. Kedua, putus atau diputusin? Putus. Ketiga, sadar atau tidak sadar? Tidak sadar. Paha atau dada? Paha. Ayam ya? Ayam. Kampus. Menjadi manusia atau proud project? Jadi manusia. Sorry. Bubuk diaduk atau bubuk dibiarin? Bubur. Bubuk lagi. Bubur. Diaduk. Oke. Instagram atau YouTube? YouTube. Baik duitnya ya di YouTube ya. Adam Abednego atau Levina Purnama Dewi? Adam Abednego. Anjing. Levina, Anda mendengar ini? Ini sebenarnya taktik gue untuk menghancurkan menjadi manusia sih. Gue gak pernah tanya kayak gini. Hati-hati. Ngomong atau diem? Ngomong. Oke, let's go through one by one. Selingkuh atau diselingkuhin tadi lu gak jawab, kenapa? It's a hard question aja. Mungkin karena gue pernah di satu sisi gue pernah selingkuh tapi tidak pernah diselingkuhin. Jadi kayak gimana ya? Bring back the memories kayak sifat buruk gue aja. Kayak aduh yang mana ya? Nggak mau tinggal di masa lalu berarti lo ya orangnya ya. Asik. Putus atau diputusin tadi kenapa? Putus. Kenapa? Karena ketika diputusin tuh kayak lu somehow nggak punya pilihan aja. Wih, bener sih, powerless ya. Iya, lu powerless aja. Aku mau putusin kamu. Apa? Emang kenapa ya? Aku mau putusin kamu aja. Nggak enak gitu ya rasanya. Dan somehow mungkin gue akan selalu yang kayak nggak, gue nggak mau gitu. Iya, betul. Oh, berarti lu tipe-tipe gue nggak mau putusin. Iya. Atau gue nggak mau diputusin. Tergantung sih, peaknya kali ya, kayak kalau udah capek yang berantem terus, kayak putus aja. Asik, ngapain ditahan ya? Kalau menyakitkan. Sadar atau tidak sadar? Tidak sadar. Kenapa? Karena gue bikin menjadi manusia ketika gue lagi tidak sadar. Jadi ya udah. Tapi jangan ditiru ya teman-teman. Iya, jangan It's jangan bad for you. Iya, ini kan past experience aja. Yoi. Meskipun kalau misalnya ditanya tidak sadar tuh somehow ngegambarin condition yang lu tuh kayak gitu. So in some way berarti sebenarnya ada bagusnya. Ada bagusnya. Tapi tidak bagus kalau misalkan dilakukan secara berlebihan. Dan mungkin kalau dulu tidak sadar gue karena substance drugs ya. Sekarang tidak sadar gue karena berhayal, berimajinasi, dan somehow imajinasi gue dengan ketidaksadaran gue turns into reality. Jadi ya tidak sadar. Imajinasi. SpongeBob. Paha atau dada? Paha. Kenapa? Dada dagingnya terlalu banyak sih. Oh. Emang paha dikit? Kayak paha tuh easier to digest gitu. Kayak lu lebih gampang aja makannya. Betul. Ayam ya tapi ya. Jangan mikir yang lain teman-teman. Instagram atau YouTube? YouTube. Duitnya lebih banyak? Bukan. Kenapa? Ketika Instagram mungkin gue terlimitasi dari behavior orang nonton video. Dan mungkin kalau misalnya gue personally lebih suka menikmati konten video. Audiovisual. Nah ketika masuk IGTV misalnya, gue belum terbiasa secara behavior nonton di IGTV. Cuman kalau di YouTube ya behavior nonton ya ke YouTube. Iya, setuju sih gue. Kalau misalkan dari segi konten ya, karena gue merasa sendiri nih, Proud Project bikin konten interview yang berat, yang susah untuk dibacanya juga, yang terlalu quote-unquote idealis, dan itu tidak menjual. Iya, karena di Instagram. Behavior orang Instagram tuh kan nggak pengen yang berat-berat sebenarnya. Harus instan. Iya, betul. Namanya juga Instagram kan jadi instan. Dan akhirnya kita switch
konten kita jadi instant inspiration yang sebenarnya gue nggak suka. Tapi beberapa orang suka, tapi ya udahlah gitu. Adam Abednego atau Levina Purnama Dewi. Enggak, sebenarnya gue nggak mau milih, cuman kayak tadi kayak harus memilih. Ya mungkin karena apa ya? Enggak sih sebenarnya, kalau misalnya dipilih kayak mereka berdua sama-sama punya peran penting di hidup gue. Adam temen gue dari kuliah, Vini temen gue dari SD, jadi kayak Udah lama juga lo ya. udah lama juga. Cuman kalau misalnya harus memilih, nggak bisa milih sebenarnya. Cuma Adam tuh kayak ya udah Adam aja lah gitu. Yeah. Karena kayaknya Vini lebih santai ketika nggak dipilih dibandingkan Adam. Lebih nggak baper. Lebih nggak baper. Sebenarnya nggak juga sih. Oke, kayak kita bakal berhasil memecahkan menjadi manusia abis ini guys. Ngomong atau diem? Ngomong. Kenapa tuh? Ya gue hidup dari ngomong, Pak. Betul. Iya. Ngomong bisa dapat duit ya. Iya. Diem belum tentu bisa dapat duit. Iya. Tapi gue memilih diam. Gimana ya? Ngomong atau diam ini kan sebuah paradoks aja. Kayak gue sekarang di tahap yang kalau misalnya gue nggak punya capabilities untuk berbicara, gue nggak mau ngomong. Betul. Kayak dibandingkan apa yang gue omongin jadi misleading. Jadi ya kadang gue memilih juga diam. Cuman bersuara ketika dibutuhkan aja. Betul, saya setuju. Oke, lanjut ya ke segmen berikutnya. Gue bakal ada beberapa pertanyaan lah tentang lu. Gue udah tahu tentang cerita lu yang tentang drugs, dan menurut gue beberapa kali gue udah berkali-kali dengerin itu, gue masih fascinated, dan mungkin audiens kita juga bakal merasa yang sama. Boleh gak diceritain lagi? How you start menjadi manusia? Sebenarnya mungkin gue udah punya interest ke konten lumayan lama lah. Ya. Cuman pada saat itu gue belum menemukan apa yang pengen sebenarnya gue buat. Waktu itu Prat bikin acara, gue datang loh. Oh ya? Kapan? Fahmi masih di sini. Acara yang mana tuh? Ada Vira Talisa. Oke, Slapdash. Slapdash ya. Oke, thanks for coming. 2016 gue datang. Pada saat itu masih masa-masa hancur gue lah. Kayak maksudnya gue masih druggy banget ya, makanya gue masih ngobat dan lain-lain. Obat gue juga ya tembakau gorila gitu. Jadi back then gue rutin pergi ke psikolog, ke psikiater, karena gue cek ternyata gue didiagnose punya mental illness, gue ADHD. Right. Which is Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Okay. Jadi kayak untuk yang teman-teman yang belum tahu ya, it's a disorder yang membuat sistem kerja otak gue berbeda dengan manusia pada umumnya gitu. Kayak ya my brain works all the time aja, dan bikin gue nggak bisa fokus gitu. Sampai akhirnya gue ke psikolog, ke psikiater, cuman kok gue ngerasa obat dari dokter nggak enak banget cuy. apa sih? Gue nggak tahu, I forget the name, cuman emang efek obat itu nge-hold the way I think. Gue jadi lebih terfokus dan lain-lain. Nah, kalau anak zaman sekarang bilang basiannya tuh nggak enak. Yang kayak ketika efek obatnya habis, gue jadi jauh lebih meletup-letup. Apaan sih nih? Ya, some kind of antidepressant. Cuman mungkin nggak cocok buat gue. Along the way, gue kenal drugs namanya tembakau gorila. Ya, gue suka mikir, kena obat yang bikin mikir, ya gue seneng lah. Gue kayak dikasih makan gitu, ibaratnya lu suka manis, lu dikasih makanan manis ya lu seneng gitu. Otak gue kayak dikasih makan, I'm getting addicted. Dosis gue semakin parah sih. Gue sehari tuh bisa sebag sendiri. Kayak imagine sebag tuh biasanya lu consume berempat ya 3 hari. Ya gue sehari sebag sendiri. Dan itu efeknya nggak lama kan, paling cuma 20 menit 30 menit terus selesai gitu. Dan karena nggak lama jadi gue terus-terusan. Gue tuh bisa seharian, cuman ya kerjaan gue bakar doang gitu. Terus one moment gue hampir overdosis gitu. Kayak gue jatuh, kayak udah kayak gue kayak orang mati. Ada fotonya. Ada fotonya? Kakak gue sempat fotoin. Wah, Ode nih adek gue. Terus kayak difotoin dalam condition gue lagi megang puntungan gitu. Terus ya udah gue dilarikan ke rumah sakit jiwa, ke sanatorium Dharma Wangsa. Emang rumah sakit normally gue check up gitu. Itu tuh hari harusnya gue check up normal aja gitu, kayak check up. Waktu itu gue masih stand up comedy. Gue gabung community stand up comedy. Setelah dari situ tujuan gue adalah gue pengen stand up gitu. Jadi kayak gue nggak tahu bahwa gue akan dirawat. Ternyata gue dibius, gue bangun pagi-pagi, gue nggak tahu gue ada di mana. Dibius? Yang kayak gue dibikin tidur gitu loh, kayak dikasih obat tidur, bangun, anjing gue di mana nih? Ternyata di rumah sakit jiwa. Dan ketika gue bangun, respons pertama gue adalah, karena gue tuh jam 6 gitu lah, jam 6 gue tidur, sampai pagi gue bangun, dan gue taunya gue harus stand up kan. Gue bangun, gue langsung nanya, Mbak sekarang tanggal berapa? Gue harus ngelawak gue gitu. Emang saya harus stand up gitu. Gue belum tahu part ini nih. Part ini gue belum tahu. Itu gue bangun, gue langsung kayak tanggal berapa? Anjing udah hari Sabtu. Padahal gue masuk tuh hari Jumat gitu. Kayak Mbak, saya harus ngelawak. Sekarang tanggal berapa? Gak tau ya, gue tau gue dirawat gitu. Dan that was the turning point of my life lah. Jadi gue tuh sempet di momen paling halu di hidup gue mungkin di rumah sakit jiwa ya. Jadi kayak halunya gimana tuh? Di tubuh gue ada sisa racun tembakau gorilanya.
ketemu sama obat dokter. Jadi ketika bercampur gue jadi halu banget. Korslet banget jadi. Iya, gue gini, Fat, kayak lo ngapain? Kalau maksudnya gue telepati nih sama adik gue. Terus ada handphone bunyi, itu lo denger nggak bunyi? And I believe that shit. Oke. Kayak anjing lu halu banget sih. Dan gue bener-bener gue mempercayai segala halusinasi gue. Dan gue inget banget semua halu gue sampai detik ini. Gue kayak masih ada sisa-sisa gambaran itu. Dan setiap jam 12 gue tuh bangun, gue lari, gue bangun, gue lari kayak kaget gitu. Bangun lari 3 hari berturut-turut. Terus tanya lu mau kemana? Gue mau ke teman-teman gue ada di atas. Padahal nggak ada. Padahal ya rumah sakit itu cuma 1 lantai, nggak ada tangga bahkan. Oke. Kayak 1 pagi karena gue tuh selalu salah masuk kamar. Jadi gue nggak tahu kenapa kamar gue di sini ada kamar orang lain. Gue masuk kamar orang lain terus. Kayak gue nggak tahu kenapa. Kaget dong orang lainnya. Iya, orang lain tuh lagi tidur kayak sama kebangun gitu kayak beberapa kali karena gue kayak gitu terus ya pagi-pagi gue kebangun tangan sama kaki gue diikat 2 tangan 2 kaki. Gue benar-benar kayak imagining in an exorcism aja gitu yang tangan kaki lo diikat. Terus gue teriak suster 3 jam 2 jam 3 jam gak ada yang bukain. Terus pas dibuka gue kayak anjing, gue mau ngapain ya sama hidup gue? Kayak lu mau ngapain lagi sih sama hidup lu dengan segala nikmat yang Tuhan kasih, lu nggak bersyukur banget. Itu pemikiran pertama gue. Lu bisa makan enak, lu bisa tidur pakai AC, lu bisa beli barang yang lu mau, lu nggak bersyukur banget. Gue keluarlah dari rumah sakit jiwa, masih bisnis foto studio. Ya 1 tahun melakukan apa yang dilakukan banyak pebisnis pada umumnya, seek for profit, seek for revenue sebanyak-banyaknya. Oke, 1 tahun BEP, 5 tahun profit. Anjir, perhitungan gue mantep nih, tajir gue. Oke, gue berjalan sampai akhirnya gue menemukan satu titik, kok gue nggak bahagia ya dengan profit yang ada itu. Kayak oke, iya ini yang gue kejar, tapi kenapa gue tidak menemukan kebahagiaan dari apa yang pengen gue capai gitu. Sampai akhirnya gue contemplate dan akhirnya came out with conclusion gitu. Kayak kalau tujuan hidup gue di dunia sebagai manusia cuman buat uang, kayak gue nggak akan sebahagia itu. Akhirnya gue nggak tahu, somehow ada sebuah kelas Social Innovation Acceleration Program namanya. Siap. Dan gue daftar out of nowhere kayak I think I want to try. Akhirnya gue belajar sebuah konsep bisnis, ternyata ada namanya social enterprise. Oh ternyata besides build a profit, lo tetap bisa bikin impact. This is the thing that I want. Akhirnya gue decide, gue jual saham gue. Gue langsung jual saham pada saat itu dan gue bikin janji sama diri gue, bisnis apapun yang gue buat selanjutnya harus ada dampaknya untuk masyarakat sekecil apapun itu. Jadi memang pada saat ini yang gue jadikan tujuan ataupun landasan membangun menjadi manusia impact gitu. Karena gue ya, no shit lah, gue pengen kaya gitu, gue pengen punya rumah, gue pengen punya mobil sport, but for me that's not my ultimate goal of life gitu. Buat gue percaya kalau rezeki udah ada yang ngatur aja. Kayak sebelum lu lahir tuh rezeki udah ditafsirkan untuk lu gitu. Yang cuman sekarang yang gue lakukan adalah membuka pintu rezeki gue selebar-lebarnya dengan cara fokus ke impactnya bukan ke money. Yes, betul. Karena kalau misalnya rezeki udah diatur ya, no matter how hard you try, kalau misalnya nggak buat lo, nggak akan buat lo. Bener sih. Iya, that's how I change the mindset gitu. Ketika gue pengen uang, ternyata ketika gue mencoba segila itu, ya udah gitu doang. Kayak ya that's not the ultimate goal yang gue mau aja, dan ada fulfillment yang nggak gue dapet sih pada saat itu. Cuman ketika sekarang di menjadi manusia, focusing on impact, pun sampai detik ini every content yang pengen kita create, gue cuma nanamin satu ke tim, lo mau bikin konten apapun terserah. Karena gue udah jarang lah involve di konten, gue cuma bilang tapi dari konten lo impact apa yang bisa lo kasih ke masyarakat. Gitu ya, along the way memang gue sukanya konten sih pada saat itu ya. Video yang paling possible untuk dicoba gue bikin duluan sebelumnya, mungkin lo belum pernah dengar, gue bikin duluan, namanya create.if gitu. Ini belum menjadi manusia nih. Bahkan produk yang gue daftarin ke acceleration program itu bukan menjadi manusia. Oh, gue baru tahu ini. Namanya create.if. Video awalnya tuh sekarang udah di menjadi manusia, namanya dari hati. Gue sendiri waktu itu, cuman gue hiring beberapa orang lah, kayak lu mau bantuin gue nggak? Outputnya memang video base, gue bikin 2 orang ngobrol sama closest one-nya, naik videonya. Nah video editor gue nih lagi sibuk TA, dia kuliah di SAE lagi sibuk TA. Akhirnya dia bilang gue nggak kepegang nih kayaknya, dia cabut. Ya udah gue lost lagi, anjing apalagi nih. Oh iya, minus lagi. Iya, next Adam ngajak, kayak Rak gue pengen bikin konten YouTube. Dulu gue pernah bikin podcast 2016 namanya Dengar Perspektif. Dia bilang kayak konsepnya kayak podcast lo tapi nggak menggurui. Oh ya udah, let's do this
gitu. Akhirnya jalan berdua, kita ngerasa kayak kita nggak bisa di jalan berdua, we need someone to complete the team. Pada saat itu gue butuh orang yang bisa desain. Kebetulan gue punya teman SD, Vini. Ya gue, Vin lo mau nggak bantuin gue? Kayak gue gak punya duit tapi gue cuma punya mimpi, lo mau beli mimpi gue apa enggak? Back then kan saham tuh nggak ada artinya ya. Kayak sekarang mungkin udah mulai berasa gitu artinya saham untuk kita bertiga. Cuman back then kayak saham tuh apaan sih? Tai kucing lah ibaratnya gitu. Iya. Di situ kayak ya ternyata dia mau dan ya udah jalan bertiga sampai sekarang. Wede. Oke, let's talk about money nih. Tadi kan udah ngomongin tentang impact. Gimana cara lu mulai bisnis lu? Cara ya, bukan bukan kenapa. Ini awalnya gimana sampai akhirnya menjadi manusia bisa punya following yang besar, revenue yang cukup juga. Kesalahan terbesar gue bangun menjadi manusia adalah not focus on content, tapi focusing on validate the business model. Itu kesalahan terbesar gue di awal. Lu fokusnya ke business model. Business model bukan ke konten. Bukan ke konten. Jadi konten gue meledak. I think I'm ready to validate the business model. Well sebenarnya produk gue tervalidasi nih. Produk gue tervalidasi dalam artian orang suka kontennya. Let's validate the business model. Business model seperti apa sih yang akan works dengan gameplay seperti ini. Dari awal deck pertama gue memang gue memetakan bahwa hidupnya menjadi manusia sponsored content. Ya. Back then gue mencoba berbagai macam cara untuk dapat sponsor gitu. Salah satunya cara-caranya gimana gitu? Ketok pintu ke brand kayak. Cuman pada saat itu juga nggak berjalan karena gue ngerasa I think I'm wasting my time. Kenapa gue nggak fokus ke kontennya? Gitu. Awal-awal yang kita coba untuk crack ya merchandise. Kita coba crack merchandise, kita bikin 10.000 buku. Terus ya udah coba deh. Turns out bikin satu produk ya udah kontennya jatuh, gue fokus ke kontennya lagi ya merchandise-nya nggak kepegang lagi. Iya. Gitu ya. Terus cara lu bisa ini gimana? Caranya akhirnya gue menemukan sebuah metode gitu. Oh ternyata ketika ke brand tuh lu jangan jump in langsung ke brandnya. Brand punya duit ya brand ke agency. Ya kenapa nggak ketok agensinya? Gitu. Dan to be honest sampai detik ini justru ketika kita yang ke brand duluan it never happen. Tapi kalau mostly sekarang sih kalau misalnya dari kita adalah brandnya udah mau nih, tapi agensinya yang pitch ke brand gitu. Jadi kalau sekarang ya alhamdulillah sih gue juga mensyukuri banget bahwa sampai detik ini ya agensi alhamdulillah selalu ke kita gitu kayak brandnya mau sama kalian. That's how we live to cover the OPEX and stuff. Cuman sekarang kita sadar bahwa masuk tahun kedua nggak bisa nunggu brand datang. Iya, harus jemput sendiri. Jemput sendiri. Nah, salah satunya adalah sekarang mindsetnya kita ganti. Everything that we create now is not only a content but it's a product and how you can sell this product gitu. Jadi memang ada beberapa business strategy yang lagi kita coba untuk membuat produk yang menjadi manusia sendiri. Karena selama ini kita nggak pernah bikin produk yang valid. Menjadi manusia nggak pernah ngeluarin produk dalam bentuk apapun kecuali merchandise. Gitu. Nah, in the future one of the plan is to build a content yang emang outputnya produk. Ya ini bisa jadi cuan. Ya, six sense of human being marketing kan. Yes. Bisa masuk ke let's say merch, bisa masuk ke bikin kopi, bisa bikin makanan, bisa bikin apapun itu kan. Nah, cuman yang lucu adalah karena ini social enterprise, balik lagi tadi I know that I will sell this. Tapi bisa sell this, gue harus tahu nih ketika gue bikin ini orang yang menikmati tuh impactnya apa. Kembali lagi ke impact. Oke. Gitu. Gedean YouTube atau Instagram duitnya? Depends sebenarnya. Depends dalam artian Instagram kadang lebih banyak yang masuk dibandingkan YouTube. Kayak YouTube nggak banyak yang masuk tapi sekali masuk gede. Yoi, in bulk gitu lah istilahnya ya. Tapi gue yakin banget. Pasti ketika lo lagi bikin menjadi manusia dengan business model yang konten, non-agency, pasti bakal ada periode di mana lu masih growing follower dan lu nggak bisa jual follower lu. Maksudnya lu nggak bisa jual konten lu. Iya. Itu gimana cara lu survive? 1 tahun pertama gue sempet yang kayak gue kantor juga dulu di Impact Hub gitu, kayak emang yang ngemper gitu. Waktu itu Adam sama Vini belum full time, gue cuma punya duit ceban cuy, kayak seharian gue makan cuman dari pagi sampai malam gue cuma makan gorengan kayak. Kayaknya itu struggle media startup founder di awal-awal. Gue kayak akhirnya kayak gue kebantu di awal gue pinjam duit orang. Gue pinjam duit orang untuk running capital, nggak gede gue pinjam. Ya untuk running capital beberapa bulan cukup ketika, dan pada saat itu gue belum ngegaji orang. Iya. Nah ketika udah getting serious, akhirnya brand pertama masuk. Terus ketika brand pertama masuk kayak
sekalinya masuk langsung gede, langsung minta event 2 kota, terus kayak wah mantep nih. Yoi. Gue kayak somehow diguyur dan wah ini bisa nih hidup gitu. Nah abis itu duitnya abis, gue tuh akhirnya brand deals pertama Maret 2019. Gue baru pertama kali dapat duit dari Menjadi Manusia Maret 2019. Memang lumayan gede pada saat itu, duitnya habis, lama nggak ada brand apa lagi. Lu Maret 2019 lagi dapat big break tuh, Big Menjadi break. Manusia. Gue Maret 19 gue lagi hancur-hancurnya. Lu tau lah cerita gue yang mana? Tahu. Gak bisa ditaruh di sini sayangnya. Terlalu vulgar. Gue 2019 dan di situ udah yang kayak ya udah I think I'm ready to give my team a salary. Right. Udah ngeset gue siap gaji. Ya ketika nggak ada brand ya I think every founder's problem. Kayak lu akan lebih mementingkan tim lu dibandingkan diri lu sendiri gitu. Jadi kadang nggak gaji diri sendiri. Iya, gue sempat yang kayak emang nggak ada deals. Balik lagi gue pun mungkin sempat di tahap gue minjem uang sana sini ya, untuk nge-cover OPEX, terus gue bisa gaji tim gue gitu. Working capital ya. Iya, untuk working capital, dan gue bersyukur banget tahun ini alhamdulillah semua utang udah bisa terbayarkan. Wah, untungnya kayak karena kalau misalnya gue pikir-pikir terus kayak gue lagi somehow kadang kalau misalnya gue lagi lihat financial projection ataupun budgeting kita di awal report kita, kayak utang gue tuh banyak banget ternyata ketika tujuannya adalah untuk nge-cover gaji tim ya, ternyata setelah dihitung banyak banget, dan alhamdulillah banget justru di tahun ini ya bisa kebayar semua utangnya. Good for you, gitu good for you. sih. Took you how many months untuk akhirnya bisa gaji? Hampir 1 tahun, 9 bulan lah. 9 bulan. Oh, berat juga tuh. Berat. Gue waktu itu akhirnya bisa gaji tuh 6 bulan sih sebenarnya. Dan gue itu one of the worst 6 bulan of my life, man. Iya. Lu tambah 3 bulan lagi gue mikir, wah berat sih. Dan ketika dapat duit kayak anjing duit cuy gitu. Iya. Lebih enak ya. Karena sebenarnya kayak gue pun pada akhirnya sadar bahwa this industry itu bukan yang in a glimpse orang akan believe gitu. Masih awal banget sih industri digital media yang kayak gini nih, yang kayak kita. Kayak pada saat itu juga mungkin lo start lebih dulu gitu, pun lo punya proof yang lebih, proof lo juga cukup valid gitu, kayak yang kita rasakan sama kan, it's hard to kurang lebih to validate gitu. Dan ketika 9 bulan akhirnya dapat duit, gue kayak wow dapat duit cuy gitu. Asik. Di situ akhirnya udah yang benar-benar oke, let's getting serious. 2019 Adam resign dari kantornya full time di Menjadi Manusia, itu gue mulai kebantu. 2020 Vini resign, lebih kebantu lagi sih. Dan karena selama ini mungkin yang gue jarang ceritakan juga, dulu tuh kita mau set meeting sama Vini pasti malam. Karena dia masih kerja 9 to 5, baru bisa meeting jam 7 gitu. Kadang kita bertiga sampai nyewa hotel cuma buat discuss doang, kayak dari pagi sampai pagi lagi, karena susah untuk make time. Ketika Vini resign, wah berasa banget di 2020 ini secara growth tuh, ini yang paling berasa kencangnya justru di tahun ini sih kalau untuk kita. Wah lumayan ya. Lumayan. Berarti lu dari kapan sih? 2018. Oh cepet sih, 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun tapi udah bisa quote unquote sustain lah sekarang ya. Mantap. Alhamdulillah. Nah, gue pengen kembali lagi ke cerita lu ketika lu pertama kali bikin Menjadi Manusia, ketika lu jadi druggie, junkie itulah. Junkie kayak kasar banget ya, druggie juga kasar. Apapun itulah. Itu pasti, gue correct me if I'm wrong ya, itu pasti salah satu momen yang sangatlah membuat lu merasa lonely, bener atau enggak? Back then. Iyalah. Dan gimana cara lu bisa menghadapi loneliness ini, kesendirian ini nih? Sekarang? Ya, gimana caranya menurut lu nih? Yang lu pelajari dari situ apa? How do you manage yang gue pelajari, loneliness? the things that help me get through all of this shit yang pernah terjadi di hidup gue, konsep ketuhanan sih. Ketuhanan? I used not to believe in God. Kayak dulu gue, nyokap gue meninggal gue umur 6 tahun gitu. Terus gue menyalahkan Tuhan dengan segala kejadian yang terjadi di hidup gue. Kenapa nyokap gue? Nah, Tuhan gak ada gitu. I question that shit sampai akhirnya the moment I believe in God is quite bit crazy lah. Ketika gue ke rumah sakit, sebelum gue masuk rumah sakit, gue jarang menceritakan ini. Sebelum gue masuk rumah sakit, gue tuh lagi giting banget, parah. Gue make di rumah, terus gue muntah. Gue ke kamar mandi, gue muntah. Tapi gue nggak ke kloset nih, gue muntah ke lantai. Lu dalam kondisi mabuk aja tuh lu males banget kan bersihin muntah lu. Apalagi ini lagi sinte nih. Ini lagi sinte, gue giting banget. Terus kayak gue nangis gitu, kayak gue minta tolong gitu. Gue pada saat itu, ya Allah kalau misalnya engkau benar-benar ada, bantu hamba bersihkan muntah ini. Gue cuma ngomong gitu dong. Rumah gue tuh
pakai ember. Gue cuma ambil ember gue, sekali siram semua muntah gue masuk, and that moment I believe in God. God damn. Until this moment I believe in God. Tapi jago juga lo ya, bisa langsung masuk semua. Itu kayak yang menurut gue yang bantu gue nggak merasa lonely, konsep ketuhanan sih. Ketika gue pada saat itu tidak, karena menurut gue gini, selonely-lonelynya lu if you believe that there is a greater power above you gitu. Whatever you believe, whatever your religion, kalau percaya ada greater power di atas lu, tidak akan pernah merasa sendiri. Itu yang gue percaya. Dan gue mengamini bahwa ya menurut gue semua agama benar, tergantung penganutnya masing-masing aja. Dan ketika lu percaya ada greater power di atas lu, ya talk to him gitu. Bicara dengan yang menurut lu punya greater power di atas. So ketika lu punya masalah, lu cerita ke manusia belum tentu bisa menyelesaikannya. Cuman gue akhirnya question gini, who create the concept of thinking? Yang sering membelenggu kita adalah the concept of thinking gitu. Kayak kita suka questioning, how genius is someone who create the concept of thinking itself gitu. Jadi kayak, oh my god, it's crazy gitu kalau misalnya gue akhirnya mencoba cari tahu. Dan sekarang yang membantu gue keluar dari loneliness gue ya tadi faith sih. Faith is the thing that help me aja. That's awesome. That's awesome. Wow, itu beautiful banget man. Thank you for that. Terus gue pengen tanya lagi, pengalaman terbaik lu pasti menjadi manusia itu apa? Wah, hidup gue kayak mimpi, Fat. Dia menjadi manusia tuh crazy. Living the dream. I'm living in my dream. Literally living in my dream. Jadi ini lucu sih. Nyokap gue tadi kan gue cerita meninggal 6 tahun ya. Dari gue umur 4 tahun tuh nyokap gue tuh cuman bilang percaya aja, I become what I think about. I become what I think about. Ya lu anak umur 4 tahun itu yang tertanam dong di otak lu gitu. I become what I think about. Nyokap gue meninggal karena kanker paru-paru. Terus kata-kata terakhir ketika beliau meninggal adalah, kakak gue namanya Rangga Raka, percayalah, I become what I think about. That's her last word ke gue. And itu yang gue pegang terus-terusan. 21 tahun gue hidup, I become what I think about. Gue pikir kayak, alah lu tuh cuman burden for this family. Lu tuh cuman bakal bisa bikin susah keluarga, lu tuh gak ada gunanya. It happens. Gue masuk rumah sakit jiwa karena narkoba, hidup gue berantakan. Ya gue benar menjadi apa yang gue pikirkan. Ketika bangun menjadi manusia, gue teringat lagi kata-kata itu. Oke, mami, gue manggilnya mami. Mami bilang, I become what I think about. What if I change the mindset? Gue ganti mindsetnya. Gue setiap sebelum tidur gue memikirkan hal-hal yang gue mau. Gue pengen ikut lomba di luar negeri. It happens. Gue pengen masuk TV, gue diundang Kick Andy. It happens. Gue ngefans banget sama Najwa Shihab, terpilih jadi YouTube Creator for Change. It happens. This is the funniest. Apa tuh? Gue tuh pengen kayak somehow gue pengen banget verified Instagram gue. Kayak gue baru lihat tadi kok bisa verified. Gue tuh pengen I become what I think about gitu. Kayak kayak gue anjir followers gue gak nyampe 10,000 Fat. Menjadi manusia followers 700,000 gak verified. Ya itu gue bingung tuh. Kenapa menjadi manusia belum tapi lu udah. Akhirnya gue coba kayak ya udahlah, gue coba, kan lu bisa submit verification kan. Kayak akhirnya gue submit. Terus gue cuman kayak mikir, kayak gue membayangkan, kayak seneng deh kalau misalnya nanti gue ngepost akhirnya verified, maaf ya menjadi manusia, aja sih imagine. Gue cuman ngebayangin itu doang, kayak seneng deh kalau gue misalnya bisa ngepost imagining kalau ya tadi gitu, gue verified dan yang gue post adalah maaf ya menjadi manusia, aku duluan. That the thing I imagine. Terus ya gue sebelum tidur gue bayangin, terus gue pasrah, gue surrender aja kayak ya Allah, kalau misalnya emang yang terbaik buat engkau ya berikanlah untuk hamba, kalau misalnya bukan ya udah gitu. Jadi ketika itu kayak gue lihat, anjing, gue teriak. Kapan sih itu? Baru-baru ini kan? Beberapa hari yang lalu. Minggu lalu. Karena gue gue sering cek Instagram lu, konten-konten lu segala macam, dan gue baru hari ini banget nyadar, holy shit, Raka verify, gimana caranya? Itu yang crazy sih. Jadi kayak gue liat, wah gila, beneran I become what I think about gitu. Gue memikirkan apa yang pengen gue lakukan dan it happens. Dan tadi sih ketika kita I become what I think about, dulu mungkin gue kayak sepengen itu sampai akhirnya gue punya ekspektasi yang tinggi sehingga itu menjadi kenyataan. Dan ketika itu udah menjadi kenyataan, gue kecewanya setengah mati. Sekarang gue masuk ke konsep pemikiran gue yang kedua, amor fati, jatuh cinta dengan takdir. Ya itu yang gue repost di project kan? Iya, kayak ketika gue pengen sesuatu terus gue pasrah, ternyata malah jadi kenyataan karena gue tidak berharap akan itu gitu. Kayak gue bermimpi tapi ekspektasi gue rendahin. Itu menurut lu kunci lu untuk jadi happy? Kunci gue. And ketika gue menanamkan 3 mindset itu, gue mungkin gak happy tuh kayak bahagia sama kecewa ya lo akan gantian aja. But I feel content lah. Betul. Karena gue pernah lihat satu riset, dibilang kalau misalkan
ada apa namanya orang-orang happy, orang-orang tuh nggak bakal bisa 100% happy, selalu jadi happy. Karena kalau misalnya lu nggak merasakan rasa nggak enak, lu nggak bakal bisa ngerasakan enak, lu nggak pernah merasakan sedih, lu nggak bakal bisa merasakan happy. Jadi sepertinya yang lebih pas lagi itu konten ya, kebanding happy. Pantesan lu tuh suka bikin konten. Iya. Jauh. Karena kalau tadi kita berbicara masalah happy ya, ketika gue lagi happy-happynya ya kecewa akan datang sih. Betul. Dan ya tadi kalau tadi pertanyaannya the most happiest moment bangun menjadi manusia, ya there is a lot of my dreams come true sih. And it's crazy believing 3 tahun yang lalu gue udah di rumah sakit jiwa. Itu yang it only took you 3 years ya untuk akhirnya bisa kembali lagi ke sini. Dan ya I'm living in my dream aja sih somehow. Great. Good for you. Thank you. Ini ada pertanyaan lagi nih. Gimana caranya lu ngehadapin orang-orang negatif dalam hidup lu? Pasti kan, gue nggak tahu ini bener gak sih? Kalau lu masuk ke drug scene ini pasti karena ada apa namanya ya influence dari orang luar lah. Dan bisa dibilang itu negatif kalau misalnya menurut gue. Sebenarnya kalau gue balik lagi ke kontrol diri ya, dalam artian gue tuh tahu bahwa gue itu orang yang gampang terpengaruh. Gitu. Dan dulu tuh gue kayak apa namanya, banyak orang nasehatin udah lu berhenti. Cuman sekarang sampai akhirnya gue 100% quit dari tembakau gorila adalah ya gue punya kontrol diri itu, Fat. Kayak gue harus bangkit. Gimana cara lu bisa dapat kontrolnya? Masuk ke rumah sakit jiwa. Kayak di situ yang gue kayak lo nggak bisa lagi kayak gini. Dan gue tidak I don't cut the relationship sama orang yang pada saat itu ngegori bareng gue, ibaratnya gitu. Tapi ketika gue sama dia, I change the subject, I change the topics. The topics that we are talking about is not about drugs. Kita ngobrol dalam kondisi ya sadar, nggak under substance gitu. Jadi kayak, dan gue misalnya gue tahu nih biasanya kalau misalnya gue make di kosan ya gue change the place that I met that people. Gitu, kayak gue ketemunya ya di tempat lain gitu. Teman kosan gue tuh bandar gue. Oh, pantesan lu bisa gampang banget dapetnya. Gampang banget. Cuman ya gue tahu ketika dia seseorang yang emang punya, ya gue nggak mau nyari ke dia. Tapi ketika kayak I know that he have a quality in him, ya gue ketemu dia untuk ngomongin kerjaan. Nggak lagi the topics of discussion gue ganti sih. Tapi itu semuanya akarnya dari self control ya. Self control. Lu nggak ada self control, lu nggak bakal bisa ubah topik kerjaannya juga, topik pembicaraannya juga sama teman-teman lu. Gue masih make kali kalau gue nggak punya self control yang cukup kuat gitu. True. Betul. Tolong terakhir call to action. Promosiin apa yang lu lagi lakukan. Gue pengen nangis. Bentar, satu lagi gue. Mama. Lagi lu. Apa? Satu lagi gue terakhir. Oh, thank you banget. Kenapa gue bilang thank you? Wah, gila. Ini champion nih. Champion terus and deep. Oke, ini gue bakal ceritain ke orang-orang sampai ke cucu-cucu gue. Kalau misalnya Raka makan, gue nangis, dia biasa aja. Gue sedang mengerjakan Menjadi Manusia. Ini gue bahasa pedes. Menjadi Manusia bisa dicek di Instagram, YouTube, Spotify, dan website. Gue punya podcast juga sama pacar gue. Udah jarang upload, namanya Pesan dari Semesta. Bisa di follow deh @pesan dari titik semesta di Spotify, Pesan dari Semesta. Udah sih itu aja. Gue gak punya bisnis lain karena gue bukan Trifat Sembel. Aduh. Oke. Thank you Raka udah datang. Thank you. Jangan lupa like, subscribe, sama komen, sama lonceng. Gue butuh ke toilet. Oh shit. Alright. Bentar ya. Siap.